Peradilan Panji Gumilang ditolak. Status tersangka TPPU sah. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan Estiono memutuskan untuk menolak gugatan pra peradilan yang diajukan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang. Gugatan melawan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dittipideksus Bareskrim Polri ini dilayangkan lantaran Panji Gumilang tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU dana pesantren. Mengadili dalam pokok perkara menolak permohonan pra peradilan untuk seluruhnya, kata Hakim Estiono dalam sidang putusan di PN Jakarta Selatan. Dalam pertimbangannya, hakim mengesampingkan seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh tim hukum Panji Gumilang. Dengan demikian, status tersangka dugaan TPPU di Pesantren Al-Zaitun itu tetap sah. Dalam gugatannya, tim hukum Panji Gumilang mengungkapkan bahwa Dittipideksus Bareskrim Polri menerbitkan laporan informasi nomor LI 66-res-2-6-2023-Dittipideksus, di mana pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun sebagai terlapor naik ke tingkat penyidikan. Namun, peningkatan status ini tidak diberitahukan kepada Panji Gumilang sebagai terlapor. Panji Gumilang lantas ditetapkan sebagai tersangka TPPU atas laporan polisi. Akan tetapi, surat ini disebut tidak pernah diterima oleh Panji Gumilang. Dalam prosesnya, pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun ini ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang diumumkan Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Mabes Polri pada Kamis tanggal 2 November 2023. Di sisi lain, dalam perkara ini yang membuat laporan polisi ini disebut bukan dari pesantren Ma'had Al-Zaitun maupun Yayasan Pesantren Indonesia atau pihak yang dirugikan. Diberitakan Dittipideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan mengatakan penetapan tersangka
TPPU terhadap Panji Gumilang dilakukan setelah penyidik Subbid 3 unit 1 tindak pidana pencucian uang Bareskrim Polri menggelar perkara pada Kamis 2 Oktober 2023. Panji Gumilang dijerat dengan pasal 70 JO, pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dan atau pasal 372 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 KUHP JO, pasal 64 KUHP dan pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 JO, pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meningkatkan statusnya menjadi tersangka, kata Wisnu dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta. Ditipideksus Bareskrim Polri juga telah melakukan pemblokiran terhadap ratusan rekening yang terkait kasus yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun itu. Ratusan rekening yang diblokir itu adalah milik Panji hingga Yayasan Pesantren Indonesia YPI yang menaungi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selain memblokir rekening, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan puluhan saksi dan penyitaan dokumen surat terkait dengan kasus dugaan TPPU Panji Gumilang. Tak hanya diusut terkait kasus TPPU, Panji Gumilang menjadi tersangka dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, dan pemberitaan bohong. Kasus penistaan ini bermula dari adanya kabar di media sosial terkait kontroversi ajaran menyimpang yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Panji Gumilang dijerat pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan atau pasal 45A ayat 2 pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT dan atau pasal 156A KUHP.